Oke, Assalamualaikum, Mas. Ya, Eh, Waalaikumsalam. oh ya, ini member dari Ya, M, user MEXC Exchange ya. iya. Ya, jadi teman-teman kita sekarang nih lagi ngobrol sama salah satu pengguna akun MEXC ya, Exchange Crypto yang memiliki kendala ya dan belum ada tanggapan Mas ya. Belum ada. Belum ada. Dan emang gua berniat mewawancarai siapa tahu nanti dari pihak MXC bisa ngenotif dan bisa memberikan tanggapannya ya, mengklarifikasinya gitu. Ini sama Mas Oh, siapa? kalau klarifikasi, Bang. Klarifikasi. Hah? Klarifikasi kemarin ada. Ada. Iya, tapi bukan melalui saya. Dia di grup Sui klarifikasinya mereka. Oh, Sama di grup airdrop. tidak di grup resminya ya. Tidak. Nah, Nah, oke, kalau di kalau grup kalau resmi saya dikit. boleh sih untuk pertama Mas kenalin dulu namanya siapa? Nama saya Firman. Firman Aden. Firman dari kota mana? Sulawesi. 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 Kendari. Oke. Sulawesi Tenggara. Kalau ini sih biar enak ya, coba Mas jelasin dulu apa yang terjadi kendalanya dari Mas Firman ini tentang akun MEXC-nya. Coba diceritain Oke. itu supaya teman-teman nanti teman-teman Cryptos juga bisa tahu gitu ya. Coba Ya, Mas. Bang, ya. Pertama, saya deposit senilai $20.000. Oke. Setelah itu, saya melakukan trading di spot. Di spot kira-kira saya rugi 1.200. 1.200. Terus sisa modal saya ingin tarik. Saya ingin tarik. Setelah itu prosesnya lama. Masuknya itu lama. Ada sekitar 40 menit. Tidak Hmm. masuk-masuk saya batalkan. Hmm. Saya batalkan terus saya mau main lagi. Pas mau pasang posisi kena risk control. Kenapa? Risk control. Oh. Risk control. Jadi tidak bisa buka posisi. Jadi tidak bisa Hmm. juga menarik. Hmm. Hmm. Berarti Saya Masnya itu komplain. deposit 20.000 dolar. Iya, Sempat trading minus 1.000 euro tadi. 1.200. 1.200. Lalu mau nyoba narik ternyata nggak bisa gitu ya. Nggak Nah, bisa. kalau posisi sekarang kalau Mas login akun MXC-nya bisa. Sudah tidak bisa lagi, Bang. Kemar Nggak, waktu sebelumnya bisa ya, masih bisa dan ada histori Iya, transaksinya. iya, ada histori transaksinya ada, tapi saya tidak sempat screenshot. Saya cuma video gitu. Karena pas saya komplain, saya videokan. Ini Hmm. kenapa? Setelah Nah, saya komplain, ah, setelah saya komplain, disuruh kirim formulir begitu. Formulir ah, sama surat-surat pendukung lainnya. hmm, Contohnya KTP sama bukti pembayaran. hmm, hmm, Bukti pembayaran sama ya disuruh kirim foto, foto hmm, KTP sama self kayak C begitu. hmm. Nah, waktu Mas Ya, deposit itu kan pasti dari bank ya. Ada kan ya bukti transaksinya ya? deposit dari bank, Atau dari dari exchange lain? Indodax. Dari, Ya, dari dari mana? Indodax. Indodax. Dari Indodax. Tapi kan berarti ada Iya. kan histori penarikannya Buktinya ada, tax ada ya. ID-nya semuanya ada. Nah, Bukti itu kan deposit ke nanti Max-nya kita ada. bisa lampirkan ya. Iya, Dan saya lampirkan ya, Bang. setelah Bukti itu, deposit. setelah komplain itu sampai sekarang klarifikasi yang udah mereka berikan itu kenapa? Pertama disuruh nunggu setahun. Setahun. Alasannya? Iya. Eh, alasannya ini, Bang. Alasannya apa ya? Peninjauan. Alasannya peninjauan. Iya. Absurd ya maksudnya ya. Maksudnya nggak ada, Iya, apakah nggak ada ada. pelanggaran atau Iya, nggak ada. iya. Peninjauan aja, Bang. Setahun. Setahun. Gila, kalau setahun mah Nah, bukan peninjauan atau ya. tapi setelah saya kan menunggu nih, Bang, menunggu Hmm. setahun kan, nunggu berjalan sampai 1 bulan gitu. Mhm. 1 bulan saya sudah tidak bisa login. Oh, Hmm. berarti Berjalan ini 1 bulan, kejadiannya bulan apa Mas? Kejadiannya? bulan Maret. Tahun ini ya berarti. Iya, Hmm. tanggal ya saya tidak bisa login. Setelah saya tidak bisa login, saya
Saya nunggu 2 hari baru bisa login lagi. Pas saya login, saldonya sisa $237. Sisa $237 yang Iya, harusnya dari 20.000 minus yang harusnya 7 18.800. 18.800 ya. Iya. Lalu mereka menjelaskan nggak itu kenapa? Nah, saya komplain dari situ. Saya komplain, alasannya pemulihan keuntungan. Pemulihan keuntungan. Iya. Padahal Maksudnya posisi saya rugi, ah, tidak ada keuntungan sama sekali. tapi kan Mas nggak lagi trading kan waktu itu. Kan habis trading, tradingnya rugi. Iya, tapi udah di close kan maksudnya. Iya, udah di close. Tapi penjelasan Max itu pemulihan keuntungan. Saya nggak nangkep nih pemulihan keuntungan tuh maksudnya gimana ya? Karena saya baru denger ya ada istilah pemulihan keuntungan. Nggak maksudnya kan Kata Mas Max berarti udah begitu. udah udah open posisi udah di close kan berarti. Udah di close sama bank. Udah di close kan posisinya ya. Iya, Spot kan bukan futur loh ya. bukan Bukan spot, ya. bukan futur, bukan. Ah, ada indikasi nggak misalkan akun itu kena hack gitu, misalkan ada yang bisa login gitu? Nggak ada bang. Itu Max juga akui bahwa aset saya diambil alasannya pemulihan keuntungan. Tapi gue nggak ngerti nih pemulihan keuntungan itu dasarnya apa? Kan lu udah close position ya maksudnya ya. Makanya bang saya komplain Gue terus. nggak nangkep nih Eh, MXC nih. saya Terus juga satu. setelah lu bisa login saldo segitu, cuman itu yang mereka kasih tanggapan. Iya, $237 itu kebetulan saya komplain lagi di grup Max. Saya situ bersuara karena kaget gitu. Maksudnya saya sudah bersabar untuk menunggu, tapi ujung-ujungnya malah ditambah rugikan begitu. Nah, Hmm. saya komplain, sudah bisa narik akun saya kemarin. Sudah bisa narik, jadi $237 itu saya tarik bang. Tarik. Tapi Mas cek nggak ada histori lain nggak? Ada histori penarikan kah yang 1.000 berapanya itu ada apa? Yang 10 apa Nah, berarti berarti masih ada 18 ribuan ya kira-kira ya? iya, 18.000, Itu ada 18.500. histori trading kah yang Mas nggak tahu atau ada Nggak ada histori bang. Saya cek nggak ada sama historinya sekali? semua, di situ tidak ada. History Tidak ada ya? trading tidak ada, history penarikan juga tidak ada. Oke, Hmm, oke. Ini agak agak aneh ya kalau kayak gini nih. Oke iya ya, bang. kita sih berharap nanti gua ini upload ya di media sosial Cryptois ya. Iya, Eh, siap, siap. gua akan tag dari pihak MXC. Kalau perlu kita juga akan melakukan Zoom Meet ya. Kalau setelah ini mereka bersedia untuk mengklarifikasi, kita nanti Zoom Meet bareng Mas gitu ya. Iya, Karena kan mantap. MXC itu kan exchange luar ya kan, exchange luar. Iya, paham, paham, paham. Nyari duit di Indonesia, ya kalau ada masalah harus di inilah harus di apa? Heeh. Harus ditanggapin ya orang Indonesia gitu. Jangan sampai terbelit-belit seperti ini. Kalau memang benar seperti ini ya, kalau masnya nggak ada pelanggaran loh ya, kita juga nggak tahu. Atau mungkin misalkan disinyalir sumber dana dianggap dari sesuatu yang bermasalah bisa jadi gitu ya. Eh, tapi nggak ada ya alasan itu dari mereka ya. Karena kan itu dari Indodax ya. Nggak ada bang, klarifikasinya dia pemulihan aset karena terindikasi apa ya, Oh, karena bahasa karena si bahasa Indodaknya juga akun masnya juga normal kan sampai sekarang. akun Indox normal sampai sekarang Iya, normal. berarti kan nggak ada problem itu. Kalau memang uang saya dari hal-hal yang maksudnya ilegal, berarti sudah diblokir pertama dari Indodax kan? Betul, betul, betul. Wah, ini sih wajib dibantuin ya buat teman-teman kriptois ya. Teman kita ini mengalami kendala ya uang segitu ya cukup besar lah ya, lumayan Iya bang. gitu. Dan mudah-mudahan dengan tekanan ini ya apa dengan support dari teman-teman kriptois juga nanti mudah-mudahan dari pihak MXC memberikan klarifikasi ya. Memang saya juga ada beberapa yang kenal dengan eh apa admin-admin mereka. Nanti saya juga akan sampein. Cuman ini nanti kita upload dulu supaya karena ini udah lama ya dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. September udah 6 bulan ya nggak beres-beres Iya ya. bang. Udah 6 bulan. Bahkan kan Saya kita juga baru speak up karena kemarin sempat ada yang ini bang, ini yang mau atasi begitu, haha, yang namanya Bromiko dari Max juga, tapi dia sudah keluar gitu.
Oh, dia udah keluar ya. Iya, Niko. Oke, oh, ya kita harus ya, ini kan bukan duit sedikit ya. Emang beberapa kali saya dengar ada masalah seperti ini di beberapa exchange juga, tapi selesai gitu ya, selesai. Iya bang, iya bang. Dibantuin juga, mudah-mudahan yang ini juga bisa selesai ya. Karena kan si MXC juga support support funding gede ke ini ya, ke Thrift kan kemarin ya. Iya, Jangan trip. jangan sampai hal-hal seperti ini malah bikin nama MXC-nya jelek gitu ya. Iya, Ya bisa intinya juga. begini, kalau memang ini nggak ada masalah, kita berharap bisa diselesaikan. Kalaupun memang ada masalah, itu ya harus dikasih tahu sumber masalahnya seperti apa dan harus meeting gitu, meeting Zoom gitu menurut saya dan memberikan Iya, bukti-bukti yang valid gitu kan. Dan jangan sampai pihak exchange luar yang nyari makan di Indonesia gitu kan, member Indonesia nggak ngurusin kayak begini gitu kan, itu sangat tidak etis lah gitu ya. Mudah-mudahan dengan video ini nanti kita bisa mendapatkan klarifikasi ya dari pihak MXC-nya. Nanti gue minta supportnya dari teman-teman Cryptois dan komunitas yang lain juga. Tolong dibantu di di share ya, di notice ya si pihak MXC-nya supaya bisa segera merespon ya masalah yang terjadi pada teman kita ini ya. Karena kalau misalkan itu terjadi sama diri kalian juga pasti kalian sedih lah. Ya duit segitu zaman sekarang bro, ya kan pasti puyeng ya. puyeng Kalau bang. Apalagi sudah berbulan-bulan. iya, apalagi itu kalau misalkan dibeliin koin yang 6 bulan Iya, yang lalu makanya itu udah nilainya udah berapa? Ya kan beli itu udah Ethereum. sebuah kerugian ya kalau menurut saya kalau Iya memang bang. pihak MEXC ini misalkan terbukti ini kekeliruan dari pihak MEXC-nya tentu harus ada ini ya Iya, apa namanya ganti rugi juga karena kan ya termasuk merugikan juga ya. Ya mudah-mudahan sih. Tapi saya yakin sebenarnya MEXC itu di pusatnya pasti oke ya timnya. Mungkin ini ada kendala di iya. pekerjaannya mungkin ya. Saya Mudah-mudahan. juga sudah ini bang, sudah selalu kirimkan email, pesan-pesan lewat surat email gitu. Hmm, Jawabannya itu aja terus. seperti Makanya bot ya. iya, salinan, salinan, salinan begitu aja. Terus Hmm, itu terus. Saya kirim bukti, jawabannya itu. Saya kirim pertanyaan, jawabannya itu. Saya minta bukti, jawabannya itu. Maksudnya kayak diabaikan begitu, kayak lari dari pertanggungjawaban. oke oke. Coba nanti Masnya juga kirim Hubungi, ya bukti-bukti depositnya ke saya gitu ya. iya, Nanti saya soalnya lengkapi bukti. saya edit di video ini Iya bang. dan tadi saya lupa mau ngomong apa ya. Hmm, ya mudah-mudahan ini bisa segera terselesaikan sih. Tapi nanti kalau misalkan pihak MEXC-nya langsung menanggapi, Masnya siap ya kalau misalkan kita meeting ya? Siap, siap, siap. Saya pun Siap sudah ya. hubungi BD dari Indonesia pun. Saya minta klarifikasi sama ini, sama apa lagi? Tanggung jawab, tapi nggak ada jawaban bang. Ya mungkin kan karena mereka juga nggak punya akses bro kalau untuk ke situ kan, untuk fund gitu ya, untuk Iya, misal alasannya dana dia nggak ya, punya. Ya bukan. sebenarnya gua ngerespon Masnya ini karena sebenarnya aku sempat lihat kamu tuh kan nge-spam di banyak postingan ya untuk MXC Iya, gitu kan. Nah supaya ini nggak jadi fitnah gitu kan, makanya pengen ngobrol sama lu gitu kan, kita kita selesaikan ini ya di media dan kalau denger ini ya sedih juga ya, karena duit segitu ya gede lah dan ya iya apalagi bang. MEXC ya. Ya Iya, kalau bisa sih, ya memang kedepannya memang kita kalau dana-dana besar sih jangan dicek lah gitu ya. Mending di DEX aja. Toh sekarang udah iya, mulai ini ya, trading spot juga udah mulai pakai DEX gitu ya. Oke mungkin itu waktunya terbatas ya Mas ya. Dan thank you banget siap, udah siap. ini dan Makasih banyak. Thank kita you, akan thank you. coba untuk upload ini dan tag MXC dan saya mohon dikirimkan bukti-bukti deposit Mas dari akun Indodax termasuk Siap, hash ininya ya, transaksi hashnya supaya iya, teman-teman yang lain juga bisa bisa mengomentari masalah ini. Thank you Mas iya. Firman atas eh, Siap, siap. waktunya. Siap, siap, bang.